Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, ketemu lagi dengan saya Faradila Bahmi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di podcast Literasi Sulut. Ya, hari ini Dila kedatangan tamu spesial. Beliau sudah cukup kurang lebih 2 tahun ini ada di parlemen dan aktif sebagai anggota DPRD Kota Manado ya, saat ini di Komisi 1, akrab disapa Nanda. Nama lengkapnya itu Nanda Lamadau MAP. Hai Bu Dewan, apa kabar hari ini? Gimana kabarnya? Kalau bertatapan pasti senyum, gitu. Itu udah kayak SOP gitu ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Alhamdulillah baik. Karena tadi sempat ngobrol-ngobrol dulu, ternyata Bu Dewan baru selesai dari meeting Gue baru selesai rapat dengar pendapat. Oke. Bersama mitra terkait. Bersama mitra terkait ya. Jadi Dewan tuh kegiatannya saya ingat banget ada di salah satu VT yang belum lama ini lagi viral banget sama Bu Menteri Pariwisata. Kalau kata anggota Dewan ya, kerjaan Dewan tuh ya rapat gitu kan. Iya rapat. Iya rapat kan. Parlementer. Parle bicara. Bicara kan dia rapat. Benar. Harus didiskusikan, sehingga itulah salah satu fungsi dari seorang anggota Dewan gitu ya. Ya mungkin nanti akan dijabarkan bahwa fungsi Dewan tuh seperti apa gitu ya. Hari ini juga judul kita atau tema kita di podcast kali ini adalah perempuan dalam pusaran politik. Dan Bu Dewan ini perempuan pertama yang ku undang sebagai politisi perempuan. Perlu tepuk tangan dulu dong. Karena rata-rata yang ku undang adalah akademisi atau praktisi gitu. Sebenarnya kan Dewan juga praktisi ya dalam bidang politik gitu ya. Politik kemasyarakatan. Praktis nggak sih ini? Enggak ya? Nggak praktis? Enggak lah. Enggak praktis. Baru pertama udah ini ya. Wow. Oke. Ingat dingin nih. Enggak dong. Nah, perempuan dalam pusaran politik ini kan tentu topik yang sangat menarik karena mencakup aspek kepemimpinan ya, hambatan struktural hingga kemudian perubahan kebijakan. Bicara soal politik ini kan selalu kecenderungannya kalau politik tuh kayaknya sangat maskulin ya gitu katanya. Ini karena saya sama seorang perempuan yang juga ada di parlemen, sehingga rasanya tepat kita ngangkat topik soal perempuan dalam pusaran politik. Jadi perempuan aja tuh sudah rasanya tidak sesuatu yang penuh effort, ya kan? Apalagi memilih jalan ada di pusaran politik gitu. Jadi lagi gitu. Alhamdulillah. Dan akan terus pasti ini menjadi sesuatu yang amanah yang besar dan tidak mungkin berhenti, ya kan? Pasti akan terus berjalan dan akan terus diperjuangkan. Cerita dong pengalaman Bu Dewan sebelum Bu Dewan ada di dunia politik. Wow. Jejakmu tuh gimana sih? Karena menceritakan ya. Iya. Ingat-ingat dulu. Perlu diingat. Gimana sebelum jadi Dewan tuh gerakan apa saja atau jejak seperti apa yang sudah dilakukan? Oke, terima kasih. Saya panggil Kak. Ya, dan manggil Miss karena kan semua ini. Gimana tuh? Iya, terima kasih. Sebenarnya apa ya kalau mau dibilang jejak, sebenarnya dari mahasiswa dari betul. Kuliahnya di pemerintahan, kuliahnya di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Yes. Udah jadi cita-cita gitu ya? Iya. Oke. Udah dari awal udah pengen banget. Memang apa ya? Pengen aja gitu. Passion. Nah, udah passionnya ke situ gitu. Cuman
dari kuliah udah jadi nyalon banyak nyalon nih, banyak nyalon senat, maju dan yang lain. Itu kan memperlihatkan bahwa saya suka di dunia itu. Cuman waktu saya kelar kuliah 2017, saya hijrah lah ke Jakarta. Mau S2 rencananya, mau S2 terus sambil jadi staf ahli DPD RI sama senior lah ya. Gak usah sebut nama. Iya. Namanya promosi. Kan belum tahun politik. Benar. Sama senior, terus saya belajar udah lebih suka nih sama politik karena belajar di Senayan gimana cara Dewan Kerja dan yang lain. Terus setelah itu 2 tahun udah selesai kan masa jabatannya, 2 tahun saya di Komnas Perempuan. Berkarya di Komnas Perempuan. Komnas Perempuan sebagai staf UPR, unit pengaduan dan rujukan. Jauh nih dari politik nih karena menerima pengaduan terhadap kekerasan dan perempuan, kekerasan pada perempuan. Tapi saya nikmati, kenapa? Karena ada passion juga terkait membela gitu kan, mengabdi gitu untuk tema-tema kekerasan terhadap perempuan gitu. Setelah itu saya menikah 2020, masih ada nih keinginan untuk berpolitik. Tiba-tiba saya punya anak, saya melahirkan 2022, saya sudah nggak tahu ya apa karena mungkin itulah perempuan dan sudah jadi seorang ibu kan, segala jadi dinamika perasaannya. Iya, jadi saya bilang lah sama suami, kayaknya saya udah nggak mau jadi politisi deh. Saya ingin jadi ibu rumah tangga yang baik. Saya ingin mengurus anak saya dengan baik, mendidik dia dengan kapasitas pengetahuan saya yang saya dapatkan dari bangku kuliah dengan pengalaman saya yang ada. Senyumlah di situ suami. Kenapa? Sayang loh kamu S2 tapi kamu nggak ada peran apa-apa untuk rakyat gitu. Langsung ditantang malah ya. Realismenya langsung. Berpikirlah pada 2023 saya mengambil keputusan yang besar ya, pasti dengan sholat istikharah dulu dan yang lain dan berdiskusi dengan keluarga. Karena kan nggak mungkin kita terjun ke dunia ini tapi kita tidak diskusi dengan keluarga ataupun dengan support system lah ya. Kita kan harus baik juga karena mau terjun ke dunia ini, dunia yang cukup keras politik nih ya kan. Orang kita harus jadi telinganya kita harus tebal nih, nggak boleh tinggal tipis ya kan. Betul. Memantaskanlah diri untuk boleh nih saya gitu di dunia politik. 2023 saya mengikrarkan pada saat akikah anak saya. Saya kumpul masyarakat di dapil saya dalam rangka ya politisnya acara akikah, padahal untuk memproklamirkan bahwa saya akan maju dan alhamdulillah masyarakat di situ senang dan suka karena apa? Saya orang situ. Yang kedua, karena gini Kak, mau mencalonkan diri itu kalau kita tidak direstui keluarga, direstui suami dan direstui orang sekampung kita, ya kita tidak akan jadilah. Iya. Betul. Jadi karena kita harus memantaskan diri kita gitu. Alhamdulillah. Nanya dulu nih mau nggak gue jadi gitu. Alhamdulillah 3 komponen itu udah klop nih. Ayo udah silahkan maju gitu. Tinggal partai politiknya yang kita nggak tahu kendaraannya nih. Udah dapat 3 restu. Nyari kendaraannya pakai apa ya gitu ya. Oke. Gitu. Menarik. Terus carilah kendaraan. Tapi saya bilang lagi sama suami, saya mau maju tapi saya mau menang. Iya dong. Saya nggak mau hanya sekedar 30% kuota. Ya, harus dong. Iya dong. Karena terbukti loh Kak. Terbuktinya kita ini punya regulasi nih. Kuota 30% keterwakilan perempuan. Nyarinya susah banget. Oh iya? Iya, sudah mau nyari susah, giliran diambil cuma dicaplok aja sebagai pelengkap partai politik untuk nyalon. Ya dong, banyak. Iya, banyak rata-rata kayak gitu. Iya, tapi saya mau bener-bener berjuang, bener-bener ingin mengabdi dan mau menang. Ya biar nggak sia-sia lah. Iya, karena kan berpikir ya saya maju, saya punya kualitas gitu kan. Ya ngapain saya maju karena harus hanya
memenuhi kuota 30% perempuan. Saya bukan yang seperti itu. Iya. Mungkin gitu ya. Kayak gitu. Punya idealismenya seperti itu. Iya, masih ada nih idealismenya. Akhirnya gitu berjalannya waktu karena punya rekam jejak pernah jadi staf ahli di DPD ya waktu DPD itu ya. RI. Kemudian pernah di Komnas Perempuan. Jadi kan bekalnya ini dan jejak organisasinya juga jelas gitu ya. Jadi sehingga dipantik dikit udah langsung yang kayak oh iya ya, saya punya cita-cita ya gitu. Oke, menarik sekali. Apa momen titik balik yang membuat Bu Dewan tuh akhirnya memutuskan, oke baik, gue terjun ke dunia politik yang sering dianggap keras? Titik baliknya tuh gini, Kak. Saya pengen menjadi manusia yang berguna. Setelah kamu akhirnya, saya nggak mau hanya jadi pelengkap 30%. Itu kan masih posisi yang kayak gue maju apa enggak nih. Nah, akhirnya punya titik balik bahwa itu tadi. Iya, saya pengen jadi sekolah saya dipergunakan untuk biar masyarakat juga merasakan konstituen ya dalam hal ini ya kan. Saya mau menjadi manusia yang apa ya, sebaik-baiknya manusia berguna untuk orang banyak, untuk orang lain. Gitu. Karena ya kita hidup mau berapa banyak lama sih, Kak? Kita harus berguna dong untuk banyak orang, walaupun tidak juga jadi dewan itu untuk tidak juga, maksudnya jadi dewan bukan jalan satu-satunya untuk menjadi berguna gitu. Ya kan gitu kan. Ya, betul. Cuman kalau kita dikasih ini sama Tuhan untuk kamu kayaknya bergunanya jadi dewan nih untuk membantu rakyat, ya kenapa tidak? Kita kan bisa coba kan. Akhirnya alhamdulillah Tuhan menjawab itu dengan takdir. Saya dilantik pada tahun 2024. Dan itu bukan proses yang mudah loh, Kak. Ya. Gimana prosesnya? Aduh, kalau saya mau cerita gimana prosesnya? Gitu. Karena gini, saya sebagai ibu rumah tangga, anak baru satu pada saat itu dan harus mengasihi, saya harus suami saya bilang gini, Kak, sebelum saya ini. Kalau kamu mau menang, kamu harus bertemu rakyat. Kenapa saya harus bilang suami, Kak? Karena patron politik saya dia, karena dia punya pengalaman dia. Jadi saya berkiblatnya ke dia, gitu. Jadi dia bilang kalau kamu mau menang, kalau kamu menjadi anggota DPR, kamu harus dekat dengan rakyat, turun, terjun, jangan cuma sekedar suruh tim ke sana kasih bantuan, jangan, ngapain? Kamu nggak ngerasain rasa mereka gitu. Sepakat. Jadi saya, Kak, bayangin. Waktu itu Azita masih udah empati ya. Jadi saya bangun jam 7 pagi, ini realita loh ini. Tanyalah sama orang-orang di rumah. Saya bangun jam 7 pagi, jam 7 pagi saya bangun, saya bikin empati sampai jam 8-an lah, saya siap-siap apa semua. Jam 9 teng, kan ada orang yang jaga untuk kasih makan Aze kan. Saya kasih makan, saya bikin makan, suruh tugasin orang untuk kasih makan dia. Jam 9 atau jam 10 saya jalan. Pulangnya tahu jam berapa? Jam 12 sampai jam 1 malam. Bayangkan, ada sampai jam 3 kita pulang. Ketemu sama masyarakat. Ngobrol sama masyarakat. Ngobrol dan merasakan apa yang mereka rasakan gitu loh. Kan kita jadi dewan harus tahu gitu loh. Tugas yang dibutuhin apa sih gitu ya. Apa yang mereka butuhin terus kita bawa ke dewan dan itu yang kita perjuangkan. Itu yang tugas dewan sebenarnya kan harusnya. Gitu. Jadi saya merasakan betul apa permintaan mereka, apa aspirasi mereka walaupun kapasitasnya belum dewan pada saat itu. Saya rasakan betul. Saya naik gunung, tembus di kubur-kubur. Tengah malam dengan posisi udah harus mengasihi yang harus dipamping harus cepat dipamping agar tidak sakit. Sempat sakit kan karena itu bagian dari perjuangan. Yes. Itu nggak mudah. Dan nggak mudah. Kalau ada yang bilang enak ya dia sekarang udah jadi anggota dewan, difasilitasi sama suaminya, dikasih uang untuk jadi nyalon. Kalian nggak rasa apa yang saya rasa perjuangannya. Harus memilih menjadi dewan dan kalau mau juga milih sebenarnya saya pengen nih sama anak-anak saya terus. Saya pengen nih ajak orang tua saya, keluarga saya pergi umroh, liburan lah. Ngapain jadi dewan?
Ya kan kalau mau dimilih. Tapi kan saya punya keinginan yang titik balik tadi, bahwa saya ingin berguna bukan hanya untuk keluarga saya. Saya ingin berguna juga untuk orang banyak. Iya, dan itu tidak semua orang punya keterpanggilan hati yang sama ya. Gitu. Saya nggak tahu sih kalau dewan-dewan yang lain ya. Maksudnya apakah punya, mungkin mereka hanya sekedar mau suka jadi anggota julid dewan. banget ya saya juga. Nggak, tapi apa namanya ya, hemat saya sih ya setiap dewan harus memiliki passion seperti mengabdi itu. lah ya, kita harus gitu. mengabdi. Ya karena emang ya dunia politik kan dunia yang dinamis ya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana Bu Dewan membagi waktu, tadi kan bicara soal perjuangan gitu ya. Terus juga soal gerakannya atau jejaknya sebelum jadi dewan itu sungguh sangat sampai pulang-pulang jam 3 pagi gitu ya. Padahal masih anak baru empati gitu ya. Yang lagi butuh-butuhnya perhatian juga gitu kan. Momen itu kan lewat ya. Ingat memang cukup ini aja juga sih. Menguras emosi ya, Bun. Cuman ini apa namanya? Akhirnya itu jadi kesenangan tersendiri gitu loh. Ini tersendiri gitu. Aku bisa ngelewatin ini gitu. Iya, aku bisa ngelewatin ini gitu loh, di saat aku harus ngadepin anak gitu. Tiba-tiba aku juga harus menghadapin masyarakat gitu. Tiba-tiba harus bagaimana aku membagi ini gitu. Ternyata aku bisa ngelewatin ini. Sekuat itu ternyata aku gitu loh. Kan nggak semua perempuan juga mungkin bisa menghadapi itu. Yang harus jadi apa aja gitu untuk masyarakat gitu kan. Nah, terkait dengan hal itu kan artinya itu adalah sebuah kompetensi dalam mengatur waktu. Beneran. Nah, gimana cara kamu Bu Dewan untuk mengatur membagi waktu antara keluarga, peran kamu, dan kemudian peran kamu dalam perjuangan politik menyerap aspirasi masyarakat? Kalau tadi sebelum jadi nih, sekarang udah jadi nih. Gimana kamu membagi waktu kamu? Sebenarnya seperti itu juga sih perannya. Cuman kan kesini udah mulai rewel nih si kecil nih. Udah mulai kan udah bisa bicara nih kan. Udah mulai nuntut, "Ibu kemana? Mau pergi lagi?" gitu kan. Nah, itu yang menjadi PR ya. Makanya makanya kemarin kan harusnya podcastnya Minggu. Aku bilang aku harus bayar PR nih ke anak-anak, hari Minggu harus sama mereka. Itulah cara-cara saya tuh. Atau kadang biasanya aku kalau lagi kunjungan kerja aku bawa gitu. Atau enggak ya itu hari Minggu aku bawa keluarga semua. Aku boyong nih ke mall atau kemana untuk bisa mengganti lah secara ini. Nah, kalau di dunia politik sendiri ya dengan cara itu, kalau saya udah bagi, kalau Senin sampai saya udah bilang sama anak atau teman orang di rumah, Senin sampai Jumat jangan di ini karena itu urusan keluarga, urusan politik, urusan kerjaan gitu. Dan mereka udah tahu karena mereka udah terbiasa dari waktu nyalek. Akhirnya keluarga juga kan adalah support system ya. Jadinya bisa. Dan saya bersyukur sih punya keluarga yang sangat mengerti, mau menjaga anak-anak saya. Kalau suami kayak nggak perlu ditanya karena juga restunya juga dari beliau gitu ya. Kiblat politik ke dia dan ya perlu diketahui walaupun saya sebagai anggota dewan yang terhormat, tapi tetap kalau di rumah atau sama dia tetap harus masak buat dia. Nah itu kan sesuatu yang tidak mudah ya. Sebenarnya kata orang masak tinggal masak gitu ya. Tinggal GoFood. Maksudnya tinggal GoFood aja, tapi kan pesen di mana kita suka makan di mana. Tapi suami saya nggak mau kalau bukan saya yang masak. Kalau dia lagi di rumah ya, kecuali saya nggak ada gitu, atau dia lagi di mana tuh saya nggak ada, ya nggak mungkin dia mau suruh masak saya atau siapa kan. Kalau ada momentumnya itu sebuah self reward juga ya. Dan sebagai tanggung jawab sebagai istri harus lah. Sebenarnya kan bukan mengganti sebenarnya ya, bukan mengganti waktu karena waktu itu tuh gak bisa diganti sih. Tapi lebih kepada bagian dari ini juga bagian dari saya mengisi gelas kosong saya sebenarnya. Ya enggak? Iya kan? Bukan saya ngasih perhatian sih sebenarnya,
tapi lebih ke saya memberikan ini untuk mengisi ruang yang Iya, ada. Ya, nggak betul, usah sedih, betul. nggak usah sedih. Musik slow. Jadi ada musik piano gitu. Pokoknya ini fluktuatif tingginya ada rendahnya. Ya, bisa gitu. Iya. Tenang aja. Karena gitu Kak, kalau udah bicara keluarga tuh kayaknya Heeh. nggak bisa diganggu gugat tuh. Pokoknya memang ke Kadang- hati banget gitu. Iya, kadang kita punya idealisme Apalagi yang- perempuan ya, kita perempuan ya kalau bicara anak, suami, keluarga, pokoknya romance deh jadinya. Ya, romance. Oke. Nah, berarti artinya tidak ada masalah dalam membagi waktu ya. Sampai hari ini sih tidak ada masalah. Percekcokan juga sama suami juga, dia juga senang-senang aja. Yang penting malah dia lebih suka kalau aku banyak beraktivitas. Kalau nggak sama dia ya, banyak beraktivitas juga harus sentuh masyarakat. Kamu jadi dewan nggak boleh hanya sekedar terpilih tapi lupa gitu. Iya. Harus malah harus lebih gencar. Iya. Turun ke masyarakat. Misalnya gitu ya. kamu waktu sebelum terpilih turunnya cuma sampai jam 12. Setelah terpilih pulang sampai jam 3. Bagus. Penting ya. Enggak juga gitu, tapi Gitu. maksudnya keberpihakan kamu dan keberadaan kamu juga harus melebihi sebelum kamu nyalek gitu sama masyarakat. Yes, Gitu. benar. Agar masyarakat juga melihat gitu. Kan ada ya. yang kebalik, Kak. Oh, ada. Ada ya. Ada yang sebelum nyalek gencar, Ya, pas ya. jadi udah nggak kesana. Wah, rapat nih gitu. Lagi ini Iya. nih gitu. Iya. Ya itu akan membedakan seorang Sri Dalam Madau dengan mungkin teman-teman dewan yang susah. Kalau saya sih mengartikan bahwa mungkin mereka bukan tidak mau tapi Ya. susah mengatur waktu. Ya. Gitu. Tidak dinamis. Halus. Walaupun mereka juga kerja kerja ya. Kerja. Iya, kerja loh mereka teman-teman sobat literasi. Oke. Kan ketika ada di parlemen otomatis itu ada di pusaran kekuasaan juga. Betul ya. Kalian selalu yang namanya dewan itu pasti selalu tugasnya salah satunya adalah bagaimana membuat kebijakan-kebijakan itu pemerintah itu harus pro rakyat. ya. Gitu nggak sih? Iya dong, harus pro rakyat. Oh gitu ya. Lalu pertanyakan. Artinya kan itu adalah sebuah kekuasaan perempuan lagi ya yang hari ini ada di dewan. Seorang ibu ya kan, perempuan, seorang ibu dan seorang istri juga ya kan. Nah, bagaimana Bu Dewan mendefinisikan sebuah kekuasaan dari kacamata seorang perempuan? Kacamata saya ya terkait Walaupun nggak pakai kacamata sih. Iya. Terkait kekuasaan ya, karena kalau bicara kekuasaan tadi saya bilang bahwa kalau kita sudah terjun ke dunia politik itu pasti apalagi perempuan ya, yang kita akan berhadapan dengan publik. Perempuan akan diperhadapkan dengan dunia publiknya dan domestiknya. Ya. Jadi kalau bicara soal di ruang publik itu sendiri, kadang-kadang sistem yang masih patriarki dan masih maskulin yang harus kita hadapi. Makanya saya selalu bilang kalau sudah di dunia politik itu kita harus jadi perempuan yang punya kapasitas. Ya, gitu. Nggak hanya di politik kali ya. Iya, nah kalau kita mau terjun di dunia politik, kita nggak harus boleh punya kapasitas. kosong masuk ke dalam gitu. Kita harus punya Nggak boleh kertas kosong ya. kita harus punya kapasitas karena apa? Kita berhadapan dengan sistem yang begitu maskulin, yang begitu ini, dan kita kita harus mempunyai pengetahuan yang agar kita juga bisa berdebat dengan lawan jenis yang punya kekuasaan. Dan itu bisa masuk gitu loh. Jadi kayak bisa bertukar pendapat dan itu bisa equal, Iya. setara gitu kan. Jadi apple to maksudnya. apple gitu kalau mau berdebat atau mau bukan berdebat sih tapi menyampaikan gagasan atau apa gitu. Memang selama ini yang dimaksud dengan sistem yang maskulin tuh seperti apa sih?
ya kebijakan-kebijakan mungkin yang tidak berpihak kepada perempuan gitu. Oke. Salah satunya apa nih yang yang Bu Dewan lihat? Makanya ada beberapa kali di setiap rapat saya dengan dinas-dinas atau bersama SKPD, OPD, saya selalu menyuarakan terkait fasilitas yang berpihak kepada ibu dan anak. Oh ya. Ya, baik itu tempat mereka bersantai atau menyusui atau tempat baca buku. Iya. Coba lihat di lebih ke ruang private-nya perempuan di ruang dan publik. di Jakarta, saya kalau ke Jakarta itu ke dinas manapun itu pasti ada ruangannya. Di Manado tuh kayaknya masih kurang ya. Di Manado tuh kayaknya masih kurang kan. Nah, itulah kurang gitu ya. Itulah kerja kita sebagai dewan kalau kita pergi kunjungan kerja. Melihat apa yang menjadi kurangnya kota kita. Ya kan? Kurangnya tempat kita untuk kita studi ke sana. Oh, ini ternyata melalui kebijakan ini kita boleh pakai untuk kesejahteraan masyarakat di sini nih. Itulah gunanya kunjungan kerja. Ya, itulah gunanya kunjungan kerja. Iya. Gitu. Seneng deh aku kalau ngomong. Nah, apa yang ini menarik ketika disampaikan bahwa kalau ke Kunker itu ya, kunjungan kerja itu yang dibawa adalah sebuah experience atau sebuah praktik baik yang ada di satu kota itu yang bisa diaplikasikan di kota kita yang kira-kiranya kota kita tuh masih belum tapi kayaknya cocok ada di tempat kita. Anggarannya mungkin ada memadai tapi mungkin tidak inovatif mungkin tidak terkait gitu. Atau peningkatan PAD. Tahu kan bersama kita ini pemangkasan anggaran besar-besaran kan tahun 2026. Ya kita kan bisa studi kita kunjungan kerja, cek misalnya di Tangerang, di Bandung atau di mana mereka peningkatan PAD-nya lewat apa, tidak perlu melulu nunggu dari pemerintah pusat nih gitu. Itu bisa. Itulah kerja-kerja kita. Iya, menarik. Nah, sekarang kan khusus nih tentang misalnya tadi ruang untuk khusus ibu dan anak misalnya di setiap SKPD. Well, saya jarang sekali memang melihat fasilitas itu hadir di khususnya Kota Manado ya, di dinas-dinas ada yang di Kota Manado gitu. Itu masih kurang banget. Entah ya kurang atau emang nggak ada gitu ya. Nah, salah satunya itu yang kedua adalah yang ramah akan literasi. Ya. Gitu. Jarang karena padahal yang misalnya gini. Di dinas-dinas tuh kan banyak banget orang-orang yang nunggu mau bertemu dengan A, B dan C mengurus ini itu dan birokrasinya panjang gitu. Artinya sambil nunggu kita. Iya. Nah, kenapa tidak diberikan fasilitas misalnya hadirkan salah satunya yang misalnya ada pojok bacanya atau ya ada rak buku yang ada bahan bacaan yang bisa dinikmati oleh siapa yang berkunjung ke situ? Masyarakat yang datang ke situ. Itu jarang banget saya menemukan itu. Sementara kalau aku ke Jakarta atau ke mana aja di kota-kota, jangan usah deh jauh-jauh ke Jakarta. Saya ke Palu misalnya, aku nemuin tuh ada ruang Makassar juga gitu. Maksudnya ketemu tuh ada yang memfasilitasi di dinas-dinas itu ada pojok bacanya, ada rak bukunya yang jangankan buku deh, koran. Iya, itu sempat aku suarakan itu. Itu yang tidak ada di sini. Nah, boleh nggak sih disampaikan ke dinas-dinas itu untuk kemudian hadirkanlah pojok baca gitu. Iya, bisa. Kita kan ya itulah tugas anggota DPR untuk menyuarakan itu. Apa yang kita lihat nih kayaknya boleh nih dimasukin ke program dinas gitu. Bisa boleh, kan? Bisa, itu bisa. Cuman kan memang lagi-lagi biasanya masalah anggaran atau masalah mereka mau nggak, tergantung mereka mau nggak. Karena ini loh saya terkategori
anggota dewan yang mau menyuarakan ini. Capek juga kan kita menyuarakan terus, tapi juga kan kalau anggaran mungkin nggak ada atau mungkin belum jadi prioritas gitu. Atau mungkin ya jangan sejauh-jauh, kasih aja lu contoh di kantor wali kota misalnya ya. Iya, misalnya di kantor dewan mungkin. Kantor dewan juga belum ada. Iya, nah coba deh dari kantor dewan. Boleh. Ada kayak space untuk bisa. Saya udah pernah bilang gitu, cuman ya lagi-lagi itu terkait mungkin mereka tadi aku bilang bahwa hari ini kita tuh Indonesia lagi dilakukan pemangkasan yang besar-besar. Ya, kita juga memaklumi karena ada program besar dari Pak Presiden kan. Cuma memang tadi yang saya bilang bahwa kita bisa menginovasi itu tidak melulu lewat APBN ya kan. Kita bisa lewat APBD, peningkatan PAD, makanya itu jadi sebenarnya ya jangan terkungkung di situlah kita ya kan, maksudnya jangan terkungkung kita harus dapat uang terus dari negara nih gini gitu kan, kita bisa harus terus dari pusat ya nggak juga gitu kan. Itulah tugas-tugas kita gitu untuk kunjungan kerja ya. Kalau bicara soal itu kan berarti Bu Dewan juga sudah melihat dari kacamata seorang dewan terkait dengan literasi yang ada di Kota Manado. Aku nanya Kota Manado itu seperti apa sehingga urgensinya itu untuk membangun yang harus ada di setiap ruang publik. Karena mungkin minat literasi anak muda kita sekarang ya, yang dirimu lihat lah sebagai seorang yang sering ketemu dengan masyarakat, itu seperti apa? Iya, minat literasi anak muda kita yang sudah mungkin mengerus gitu. Jadi kita perlu mungkin itu inovasi. Makanya saya tuh saya kan ada di dapil yang mohon maaf ya, sedikit itu ada penawir. Sedikit itu, dan itu pelakunya anak muda, kasihan. Nah, kenapa? Berarti kan ada masalah nih di sini. Misalnya di saluran nih kan, kalau ada terjadi kebocoran atau apa, berarti ada masalah nih di sini nih. Iya. Gitu, jadi apa nih yang harus kita selesaikan? Kan kita nggak boleh minta melulu nih polisi. Kan polisi kan kerjanya di hilir dong. Harusnya hulunya siapa dong? Bukan kita kan. Makanya saya selalu bilang tuh kemarin waktu musrembang, saya selalu bilang kalau pekerjaan ini bukan hanya pekerjaan dari kami di dewan. Pekerjaan ini harus punya kolaborasi pemerintah, eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Benar. Iya. Benar. Masyarakat tuh kadang-kadang memang kita harus mau bilang kasih pengertian banyak gitu. Berikan knowledge yang lebih. Iya, karena kayak kita nih udah berbuat banyak ini, tapi tetap masih dipertanyakan emang anggota dewan kerjanya apa? Padahal anggota dewannya udah merasa udah banyak yang dilakuin. Iya, dan eksekusinya kan bukan di kita. Ya sabar. Kita legislatif, eksekutif kan bukan kita kan. Benar. Jadi gimana sih urutan? Oke, kita sekarang nanya urutan kerjaan tuh seperti apa? Ya kan kadang-kadang jadi dilematis oleh anggota dewan tuh, kita tuh udah berjuang, tapi eksekusinya tuh nggak di kita. Ada di mana eksekusinya? Eksekusinya pasti di eksekutif dong. Tapi kan yang tadi saya bilang cukuplah saya sudah berjuang, sudah mengabdikan diri, sudah memperlihatkan kepada masyarakat, saya memperjuangkan loh. Saya perjuangkan jalan yang di sini, saya perjuangkan lampu yang di sini, saya perjuangkan ini. Tapi kalau belum ada pengeksekusian dari pemerintah, ya jangan salahkan saya dong. Harus tanya lagi, ini sudah sampai mana gitu. Nggak saling menyalahkan, tapi harus saling konfirmasi. Nah, makanya saya mau bilang menyuarakan kedepannya ya masyarakat pintar-pintar dan jelih lah ya untuk ke depan, untuk ini bagian pendidikan politik ya, walaupun saya bukan ketua partai, cuman ini bagian pendidikan kepada masyarakat, karena ujung-ujungnya yang masyarakat akan cari itu ya pasti kita, karena anggota DPRD Kota Manado, Dewan Perwakilan Rakyat, ya pasti kita yang dipilih. Saya pernah loh jam 3 malam ditelepon sama ibu-ibu, nangis-nangis,
hanya minta ngurusin anaknya mau masuk rumah sakit, nggak bisa bayar BPJS-nya nonaktif. Jam 3 subuh. Jam 3 waktunya sholat tahajud. Pernah juga jam 2 malam saya ditelepon sama ibu-ibu, bapaknya mau masuk rumah sakit. Tiba-tiba harus mau keluar paksa, nggak mau dirujuk ke rumah sakit yang gede, nggak tahu kenapa, aku tiba-tiba karena keluar paksa harus bayar 2 juta. Telepon lah saya kepada direktur rumah sakit. Dengan cara apapun kan saya harus bersama rakyat gitu, Pak, itu orang susah, janganlah kasih uang sebanyak itu untuk mau bayarlah administrasi. Kan ujung-ujungnya kita yang dicari. Iya benar. Kan nggak mungkin mereka jam 2 subuh telepon wali kota. Iya, oke. Nah, itu adalah bagian dari komunikasi kerja-kerja kita lah ya. Kerja dewan tuh ternyata ya sangat kompleks. Dan gitu. itu berkorelasi dengan kita sebagai perempuan, Kak. Benar, kenapa? Benar. Jam 2 subuh ditelepon, kita sebagai perempuan mungkin kita masih ngurus anak atau suami kan. Bener. Terus ditelepon ya, tapi itu bagian yang kita harus itu adalah bagian dari yang sebuah kita rasakan lah ya. Iya, benar banget. Karena saya yakin dan percaya, Kak. Kalau saya yakin dan percaya kalau saya jadi anggota dewan berarti itu kan takdir nih. Takdir yang Allah sudah kasih, Tuhan udah kasih, yang kita usahakan kan, kita usahakan nih. Berarti Tuhan tahu dong kita bisa melewati itu karena Dia udah kasih takdir ini. Betul. Gitu. Sepakat. Sekarang terkait hal itu kita artinya mudah-mudahan konstituen juga memahami hal ini gitu ya, dan saya yakin bahwa kalau anggota dewan itu memang harus punya dasar pengetahuan yang kokoh gitu agar juga dia bisa berperan aktif, punya kapasitas lah. Iya, punya kapasitas. Iya. Bagaimana peran kemudian sekarang kan di dunia digital saat ini, tentu orang sering bertanya perannya apa sih, kerjanya apa sih. Nah sekarang karena dunia media sosial, dunia teknologi yang semakin canggih, gimana sih peran media sosial itu terhadap politisi perempuan yang membangun narasi hari ini gitu? Pentingnya tuh seperti apa? Bagi saya digitalisasi itu penting banget hari ini. Kenapa? Karena ya walaupun memang ada orang yang bilang ini digital ini sudah memakan ini orang banyak gitu misalnya, ada hal negatifnya nih paling banyak. Ya mungkin orang yang salah menggunakan itu. Iya kan? Kalau kalian sama lah kayak pisau, kalau kalian pakai untuk masak kasih makan orang kan itu hal yang positif. Kalau kalian pakai untuk nikam orang, itulah digitalisasi. Nah jadi kalau hari ini menurut Bu Dewan sendiri bahwa dunia digital tuh sangat penting untuk kerja-kerja parlemen. Iya dong, apalagi kayak aku nih seorang perempuan yang dari dulu juga sangat concern di bidang kekerasan terhadap perempuan ya, isu-isu terhadap perempuan. Jadi penting kalau kita ingin menyuarakan aspirasi, kita taruh di media, ya biar masyarakat tahu kita ini kerja. Bukan eksekutif terus yang kerja. Iya. Oke, terakhir sebelum aku posisi, jangan terlalu jauh, mohon maaf. Terakhir sebelum kita tutup, saya mau tanya nih, iya atau enggak, setuju atau tidak aja jawabannya. Bagaimana menurut Bu Dewan soal isu pemilihan eksekutif dipilih oleh legislatif? Kamu setuju atau nggak setuju? Sebenarnya plus minus ya, mau dijelaskan plus minus ya sebenarnya. Cuman saya relatif kalau hari ini konteksnya, karena kan sebenarnya pernah kan dulu dipilih. Iya pernah kan. Kita kan hanya kembali ke hita aja. Iya. Tetap mau ini ya, nyari aman dia. Jadi kalau dirimu, kalau saya sih, kalau hari ini kita nanya hari ini karena kan bisa dinamis, bisa berubah besok. Kalau saya sih setuju. Setuju kenapa? Karena kalau masyarakat pilih wali kota misalnya, kepala daerah, wajar ya kan? Kepala daerah atau masyarakat pilih kita legislatif karena Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Harus rakyat dong yang pilih kita gitu.
Tapi kalau eksekutif, ya harus kita dong yang pilih. Kan kita keterwakilan dari rakyat, biar nggak buang-buang duit banyak-banyak lah. Oke, baik. Kalau gitu, padahal saya cuma minta tadi kamu setuju apa enggak, tapi harus ada alasannya. Baiklah, terakhir closing ini dong, kasih closing statement lah gitu ke Ya, teman-teman. mungkin Semangat buat teman-teman sobat literasi di rumah terkait dengan Kalau- perempuan dalam pusaran parlemen. Ya, mungkin karena ini kita Politik. bicara tentang perempuan ya. Mhm. Semua pekerjaan perempuan itu bagi saya penting, dan itu bagian daripada mengabdi. Tidak ada yang nggak penting. Ibu rumah tangga aja itu bagi saya itu luar biasa menjadi seorang ibu rumah tangga. Ya, Kayak gitu. ya, pekerjaan yang mulia. Nah, cuman bagaimana kita Balance. membalance atau memberikan ruang untuk kita sendiri juga Ya, perlu untuk kadang-kadang memeluk diri kita sendiri untuk kamu kamu bisa, kamu kuat, bahwa semua perempuan di Indonesia di belahan dunia ini pun ini semua kuat. Ya. Jadi kalau saya lagi sedang di dunia politik, ya saya ingin menyuarakan ke perempuan-perempuan di sana bahwa jadilah perempuan yang kuat. Dimanapun kamu berada, kamu ibu pekerja, ibu rumah tangga, ibu yang di dunia politik, guru apa segala, kamu menjadi versi kamu sendiri. Dan kalau saya hiduplah sebagai perempuan yang bisa berguna untuk banyak orang dan keluarga. Oke, mantep. Tepuk tangan dulu dong. Cila, tepuk tangan. Oke, terima kasih sekali lagi. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen aku tanyakan terkait dengan banyak dirimu. juga, Tapi karena waktu saya udah dikode-kode dari tadi sama Pak Produser, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi untuk Mudah-mudahan nggak ngambang-ngambang ya, karena enggak dong. Iya, karena Terima kan kasih. bicara runutannya aliran aja ya kan. Iya, mengalir kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya yang Bu terima Dewan. kasih nih. Ini Enggak pengalaman dong. saya pertama podcast. Oke, nggak apa-apa. Jadi ada agak-agak grogi-grogi sedikit Masya Allah. sebenarnya. Oke. Biasa kan kita menghadap sama masyarakat, bukan Iya, sama kamera. iya, kamera, ini menghadapnya ke kamera. Oke, sekali lagi terima kasih sayangku. Iya, terima kasih Bu. juga Iya. sama Kak Dila. Sukses selalu, sama ya. Perkumpulan Literasi Sulawesi Utara. Yes. Mudah-mudahan saya berdoa di Sulawesi Utara lebih banyak lagi orang yang gemar untuk membaca dan karena kan sekarang udah dunia gadget, orang semua nonton baca di PDF. Iya, iya. Tapi kalian akan rasa bagaimana lebih enaknya baca itu pakai buku. Correct. Langsung. Sepakat. Benar Iya. sekali, benar sekali. Terima kasih sekali lagi Iya. sayang. Sukses buat kamu dan Terima kasih. sukses di dunia politik, sukses juga di keluarga. Terima kasih. Dan terima kasih untuk sobat literasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share podcast Literasi Sulawesi Utara. Semoga selalu bermanfaat podcast kita dan salam literasi. Sampai jumpa. Bye bye.